Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di Jumat pagi hari ini kembali kita bertemu kembali di program kajian pagi, yaitu yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita sekaligus pemateri kita, yaitu Ustadz Syahrul Fatwa LC Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini beliau sudah hadir di studio di samping saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nanti di sesi pertama Ustadz akan menyampaikan materi, yaitu pembahasan hadis ke 212 ya tadi. 212. Kemudian di sesi kedua akan ada sesi tanya jawab, yaitu sesi interaktif. Silakan kepada para pemirsa Ahsan TV yang bergabung untuk bertanya jawab dengan Ustadz, bisa menghubungi kami di nomor telepon 081318294352 atau bisa melalui pesan singkat WhatsApp di 081314455557. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, langsung saja kita kepada materi yang akan disampaikan Ustadz. Tafadhol mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita kembali dalam kajian rutin kita di setiap Jumat pagi bersama Ahsan TV. Kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad buah karya Imam Al-Bukhari, yang membahas tentang adab dan akhlak perilaku seorang muslim yang selayaknya dia berhias dengan adab-adab dan akhlak tersebut. Apalagi yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini dirangkum dalam hadis-hadis yang beliau sampaikan, sehingga adab dan akhlak kita benar-benar bersumber dari wahyu, yaitu dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada hadis nomor 212. Bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan babun ar-rajulu ra'in fi ahli. Bab seorang suami adalah pemimpin di dalam keluarganya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Arimun qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyuba an Nafi'in an Ibni Umar qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amiru ra'in wa huwa mas'ul wa rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ul wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dari sahabat Ibnu Umar, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya.
Maka seorang amir, pemimpin tertinggi, dia adalah pemimpin yang akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Suami adalah pemimpin pada keluarganya dan dia pun akan ditanya. Istri juga seorang pemimpin di rumah suaminya, maka dia pun akan ditanya. Ketahuilah, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kita semua adalah pemimpin, bahwa kita semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun status kita misalkan anak, suatu saat kita akan menjadi pemimpin, minimal pemimpin keluarga, sebagai suami ataukah sebagai istri. Dan yang namanya pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam urusan dunia saja, seorang pemimpin ketika tugasnya sudah selesai, dia akan diminta apa? Laporan pertanggungjawaban. Ya, ketika laporan pertanggungjawaban ini tidak diterima, maka dia tidak berhak untuk jadi pemimpin periode berikutnya. Itu urusan dunia. Ada laporan pertanggungjawaban. Apalagi dalam urusan akhirat, yang semua kita walaupun laporan pertanggungjawabannya tidak tertulis, tapi Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Suami pemimpin di rumahnya, pemimpin keluarganya, karena Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Rijal, kaum laki-laki, para suami adalah pemimpin bagi istri-istrinya. Maka seorang suami ketika dia jadi kepala keluarga, dia pemimpin, dia pun akan diminta pertanggungjawaban. Apa bentuk tanggung jawab suami kepada keluarganya? Satu, menafkahi keluarga, menafkahi anak dan istri. Karena Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang memiliki keluasan untuk menafkahi orang-orang sesuai dengan keluasan yang dia miliki. Kemudian Rasulullah juga bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man ya'ul. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa apabila dia menelantarkan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Maka wahai para suami, Anda pemimpin, maka jangan lalaikan tugas ini. Anda pemimpin, janganlah kita menelantarkan anak dan istri kita dengan tidak memberi nafkah. Dan tidak boleh berdalih keadaan seperti sekarang sedang pandemi. Kemudian kita melalaikan tugas kita sebagai suami memberi nafkah. Pintu rizki itu terbuka lebar, asalkan ada niat kuat untuk berusaha, ada niat kuat untuk bekerja keras, maka Allah akan bukakan rizki itu. Sebagian suami kita lihat berleha-leha. Berleha-leha itu apa? Bersantai-santai, ya, tidak bekerja keras, tidak bergerak. Maka tentunya ini dosa. Istrinya diwajibkan berjualan, kamu saja yang jualan, sana keliling, ya. Sementara suaminya apa pekerjaannya? Hanya main burung, hanya main batu akik, hanya pegang HP, tidak jelas. Ini tentunya suatu pelanggaran dosa yang sangat jelas, karena tanggung jawab suami kepada keluarga adalah dengan menafkahinya. Apalagi bentuk tanggung jawab suami kepada keluarganya, dia mendidik, mengarahkan keluarga pada kebaikan, agar suami ini bisa berjalan bersama ke surga bersama keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kewajiban suami menjaga keluarga, menjaga anak-anak dari apa? Dari api neraka. Seorang suami mengajarkan istrinya, Dek, kamu
bila keluar rumah pakai pakaian yang lengkap, tidak boleh pakai minyak wangi. Ini bentuk penjagaan suami kepada istrinya, bentuk tanggung jawab suami kepada istri agar istri selamat dari api neraka. Ya, perintahkan istri kita memakai jilbab, perintahkan supaya istri ketika keluar rumah tidak dandan, tidak bersolek, tidak pergi tanpa mahram. Dek, betul. Panggilnya apa kalau istri? Neng apa bidadariku? Ya, Neng, betul kita sudah kangen dengan kampung halaman. Sudah 1 tahun tidak pulang kampung karena kondisi pandemi. Tapi bukan berarti kita menghalalkan safar tanpa mahram. Kamu ingin pulang kampung sendirian dengan anak-anak saja, ya, tanpa adanya mahram. Ini perbuatan yang terlarang secara pandangan agama. Berikan penjelasan kepada istri. Begitupun suami, kepala keluarga, bertanggung jawab menjaga anak-anak dari jurang dosa, dari jurang api neraka. Kalau anak kita ada yang perempuan, maka biasakan sejak kecil memakai apa? Baju yang menutup aurat. Walaupun dia belum balik, tapi biasakan dia memakai baju-baju yang menutup aurat. Ya, tidak boleh kita biarkan anak kita ketika sudah haid, anak perempuan sudah haid misalkan, masih memakai baju TK. Padahal sudah haid, tapi bajunya baju anak TK dipakai. Artinya apa? Memperlihatkan auratnya. Tidak boleh. Perintahkan anak-anak putri kita pakai jilbab ketika keluar rumah. Demikian pula bila anak kita anak laki-laki, peringatkan bahayanya pergaulan. Pergaulan bebas tanpa memilih teman yang baik. Ya, ketika anak kita mulai ikutan geng-geng motor, mulai ikutan terong-terongan, cabe-cabean. Nah, ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua. Tidak boleh suami membiarkan anak laki-lakinya keluyuran apa? Pergian tengah malam belum pulang ke rumah. Ya, malam Ahad. Dalilnya apa? Si anak laki-laki apel. Ya, apel ke idolanya. Tapi ternyata apa? Main geng-gengan. Bahkan untuk menunjukkan keberaniannya, geng-geng ini sudah mulai berani tindak kriminal, begal atau yang lain. Ini tanggung jawab seorang bapak, tanggung jawab seorang ayah, seorang suami di rumah. Dia bertanggung jawab terhadap keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Menafkahi, mendidik keluarga, apalagi tanggung jawabnya? Tanggung jawab suami adalah berlemah lembut kepada keluarga. Mengajarkan, membimbing dengan lembut, terutama kepada istri. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuknya bukan yang lurus, tapi yang apa? Yang bengkok. Bila tulang rusuk yang sudah bengkok ini dikerasi, maka akan patah. Tapi bila dibiarkan tidak dikasih nasihat, maka akan tetap bengkok. Solusinya bagaimana? Istausu bin nisa'i khairan, kata Nabi. Sering-seringlah kalian berwasiat kebaikan kepada para istri. Ya. Maka suami berhak untuk membimbing istrinya dengan kelembutan. Ini tanggung jawab dia. Kelembutan yang bisa diterima oleh kaum wanita, karena wanita itu suka dengan kelembutan. Ya, buktinya apa? Kalau cari bahan baju yang adem-adem. Ya. Nah ini. Maka suami berikan kelembutan kepada istrinya, juga kepada anak-anaknya. Tidak bersikap kasar, ya, namanya manusia. Walaupun misalkan satu saat terpancing emosi wajar, tapi tidak setiap saat untuk berlaku kasar kepada keluarga. Ini diantara beberapa bentuk tanggung jawab suami ketika berada di rumah. Nabi juga kemudian mengatakan, istri juga wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha. Istri itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Maksudnya apa? Ketika suami tidak ada, maka istrilah yang menggantikan posisi suami. Dia yang memimpin, bertanggung jawab kondisi rumah suaminya. Suami misalkan tiap hari ke kantor, ya, walaupun kantornya dekat, beda 2 gang gitu kan, tapi tetap istri bertanggung jawab kepada anak-anaknya dengan memasakkan makanan yang cukup bagi mereka,
dengan mengatur rumah rapi, dengan memberikan bimbingan, terutama saat kondisi seperti ini. Pembelajaran masih apa? Masih PJJ, pembelajaran jarak jauh, masih daring, masih online. Maka istri memiliki peran, ya, ketika suaminya tidak ada. Tanggung jawabnya istri apalagi di rumah suaminya? Menjaga kehormatan. Nah, ini penting. Terkadang para istri ketika suami tidak ada, dia berselancar di dunia maya. Betul, dia tidak jalan-jalan naik motor ke mall, tidak, di rumah. Dia tidak naik mobil, jalan-jalan ke pasar, ketemu temannya, janjian di mana, tidak, tapi di rumah. Cuma di rumahnya berselancar, berkeliling dunia maya, menghubungi teman-teman lamanya, apalagi teman-teman lamanya ada yang laki-laki. Ya, ini namanya istri-istri yang tidak menjaga kehormatan. Harusnya dia jaga kehormatan. Sehingga banyak kasus istri yang berselancar di dunia maya karena suaminya sedang kerja, dinas dan lain-lain. Istri berkenalan kembali dengan teman SMA-nya dulu. Muncullah istilah CLBK. Wah. Ya, nah ini bahaya. Akan membahayakan biduk rumah tangganya. Istri tidak menjaga kehormatan di rumah dengan berkenalan dengan kaum laki-laki, atau mengizinkan kaum laki-laki masuk ke rumah tanpa izin suami ketika suaminya tidak ada. Ini tidak boleh, ini perbuatan dosa. Istri punya tanggung jawab. Ketika suami tidak ada, dia harus jaga kehormatan. Dia tidak boleh perkenankan laki-laki siapapun masuk ke rumahnya ketika suaminya tidak ada, kecuali bapak mertua misalkan, atau pamannya sendiri, itu mahram. Tapi misalkan laki-laki yang tidak ada hubungannya, dia persilakan masuk, tidak boleh, ya. Termasuk dalam hal ini apa? Tukang AC. Ya, kalau ingin servis AC itu ketika suami di rumah. Jangan dibiarkan tukang AC-nya masuk memperbaiki kamar suaminya sementara suaminya tidak ada. Ini berbahaya sekali. Maka ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua adalah istri dan kita semua punya tanggung jawab. Kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan kita ketika di rumah. Hadis 213. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Ismailu qala hadatsana Ayyub an Abi Kilabah an Abi Sulaimana Malik bin al-Huwairis qala ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun fa aqamna indahu 20 laylatan fa dhanna anna ishtahayna ahlina fasa'alana amman tarakna fi ahlina fa akhbarnahu wa kana rafiqan rahima fa qala irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Dari sahabat Malik bin Huwairis, beliau berkata, kami pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah sekelompok pemuda yang sepantaran, usianya itu sepantaran, seumuran. Maka kami tinggal di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam 20 lailatan, 20 malam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berbaik sangka bahwa kami sudah rindu dengan keluarga kami. Maka beliau pun bertanya kepada kami, apa yang kami tinggalkan untuk keluarga kami? 20 malam tinggal bersama Nabi di Madinah, meninggalkan keluarga. Rasul memiliki perasaan yang kuat. Sampai beliau bertanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu, wahai para pemuda? Ya. Kemudian kami kabarkan, apa yang kami tinggalkan untuk keluarga-keluarga kami. Maka Nabi adalah orang yang rafiqon, amat lembut, amat penyayang, rahiman. Kemudian beliau berkata kepada kami, irji'u ila ahlikum. Pulanglah kalian kepada keluarga-keluarga kalian. Ini sudah 20 malam. Ya. Pulanglah kalian kepada keluarga-keluarga kalian. Fa'allimuhum. Kemudian ajarilah mereka. Wamuruhum. Perintahlah mereka.
Karena 20 malam di sisi Nabi itu bukan untuk duduk-duduk saja, tidak. Tapi mereka para pemuda yang duduk di sisi Nabi tinggal di Madinah 20 malam itu belajar. Istilah kita sekarang daurah. Daurah intensif ya. 20 malam terus-terusan. Maka kata Nabi sekarang pulang. Ajarkan keluarga kalian. Perintahkan mereka dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kan udah 20 malam nih. Kamu sudah melihat aku sholat seperti apa? Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apabila telah hadir waktu sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian adzan, dan hendaklah orang yang paling senior di antara kalian menjadi imam bagi kalian. Hadis ini adalah hadis yang sahih, yang menjadi pembahasan kita bagaimana semangat para pemuda di zaman Nabi SAW. Mereka mendatangi Rasul SAW, bahkan tinggal sampai 20 malam. Ini menunjukkan bahwa asalnya belajar itu tatap muka, bukan online. Ya, para orang tua wali sekarang mengeluhkan pembelajaran di masa pandemi online, capek, pusing. Ya, kita tidak tahu ilmu matematika, suruh ngajarin matematika. Ya, kita jawab bahwa asalnya pembelajaran itu tatap muka. Buktinya apa? Ini para pemuda datang, mendatangi Nabi, tinggal di Madinah 20 malam. Daurah. Ya. Bahwa ini asalnya pembelajaran adalah tatap muka, belajar langsung. Dan dari hadis ini juga bahwa ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Lihat para pemuda, mereka mendatangi Rasul, tinggal di Madinah 20 malam. Ya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kemudian bagaimana kasih sayangnya Rasul sampai beliau bertanya, kamu kan udah 20 malam nih, 20 malam istilahnya ya hampir 1 bulan ya, 19 hari misalkan. Yang kalian tinggalkan untuk keluarga kalian tuh apa? Perhatiannya Rasul kepada umat, bahwa kita sesibuk apapun dinas di luar, sesibuk apapun tugas kita dakwah, terjun ke korban banjir, ada musibah keliling, perhatikan keluarga. Apa yang kalian tinggalkan untuk keluarga kalian? Ini sekaligus nasihat bagi para relawan, bagi para tim ya, divisi sosial, ketika akan bergerak membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, ya bahkan sampai seberang pulau, Sulawesi kah, Kalimantan kah, seberang kabupaten, Karawang dan seterusnya, Subang. Perhatikan keluarga. Ya, perhatikan keluarga. Tidak boleh semangat kita untuk membantu orang lain sementara orang yang kita cintai, anak dan istri, terlantar. Apa manfaatnya? Kita memberikan manfaat kepada umat, orang lain, sementara orang yang paling dekat kita lalaikan. Padahal Nabi mengatakan, cukuplah orang itu dianggap berdosa bila menelantarkan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kaum muslimin, kita menafkahi keluarga, mendidik keluarga itu fardu ain. Fardu ain itu apa? Kewajiban personal. Orang per orang, dia masing-masing bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Sementara membantu kaum muslimin, ketika sudah ada bantuan dari yang lain-lain, hukumnya bukan lagi fardu ain, fardu kifayah. Kewajiban yang sudah gugur bila orang lain sudah menunaikan. Lalu pantaskah kita mengejar yang fardu kifayah, fardu ainnya terlantar, tidak dilaksanakan? Tidak boleh. Ya. Terkadang kami melihat para relawan semangat betul membantu orang-orang yang kesusahan, padahal juga ada dari tim lain yang juga sudah membantu, tapi keluarganya sendiri terlantar. Ini tidak boleh. Ya, dengan alasan sosial dan lain tidak boleh. Lihatlah bagaimana Rasul memperhatikan, kamu belajar betul, manfaat, ilmu, tapi apa yang kalian tinggalkan untuk keluarga kalian? Juga bagi saudara-saudaraku yang alasan dakwah, keluarnya berapa hari? 3 hari. Habis 3 berapa? 7, 40. Puncaknya ke IPB. Ya. Keluarganya apa yang ditinggalkan? Ditinggalkannya hanya Allah dan Rasul.
sebagaimana Abu Bakar. Dia tidak ada apa yang ditinggalkan. Istrinya terlantar, anaknya terlantar, tidak makan, bahkan sampai mengemis-ngemis ke tetangga. Suamimu mana? Suami saya sedang ke IPB 40 hari. Ya, ini katanya lebih afdol daripada pergi haji ke Mekah. Allahu Akbar. Tidak boleh. Lihatlah bagaimana bimbingan Nabi SAW ketika para pemuda datang untuk belajar bersama Nabi 20 malam tinggal di Madinah. Nabi sudah punya perasaan. Kalian itu apa yang kalian tinggalkan untuk keluarga kalian? Karena Nabi juga kan suami, dia punya istri, punya anak. Dia tahu 20 malam ditinggal itu kan berat. Istri butuh makan, anak butuh susu, butuh makan. Jadikan kisah ini sebagai pelajaran bagi kita semua, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, pertama, pemuliaan Nabi SAW kepada para pemuda. Ketika datang para pemuda untuk belajar, beliau memuliakannya. Ya, marhaban bi talibil ilm. Sebagaimana para sahabat kalau didatangi orang-orang penuntut ilmu datang ingin belajar kepada sahabat Ibnu Abbas dan lain-lain, mereka menyambut dengan kalimat marhaban. Selamat datang bi talibil ilm, para penuntut ilmu. Demikianlah para asatidah, para kiai, para alim ulama. Jika ada pemuda yang ingin belajar kepada Anda, kemudian Anda mendapati waktu luang kosong, katakanlah marhaban bi talibil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Nabi SAW pemimpin umat, kita tidak ragukan kesibukan beliau. Kita tidak ragukan banyaknya urusan yang harus diurus oleh Nabi kita yang mulia SAW. Tapi bersamaan dengan itu menerima rombongan tamu sampai 20 malam. Beliau perhatikan, beliau ajarkan, beliau didik. Ya, saudaraku, acara yang kita kenal di hari-hari ini dengan nama daurah bukan suatu yang asing di zaman Nabi. Zaman Nabi tidak ada penamaan daurah, tapi adanya apa? Mereka datang, belajar, duduk, menuntut ilmu sampai bermalam-malam. Ya, sampai beberapa hari. Ini menunjukkan pada kita bahwa orang yang didatangi untuk diminta ilmunya tidak boleh menyembunyikan ilmu yang telah Allah berikan. Para ulama mengatakan alim majanan kama ulimtum majanan. Ajarkanlah ilmu itu secara gratis sebagaimana kalian diberikan ilmu gratis. Ya. Lihatlah dulu. Kita dapat ilmunya dari mana? Dari pondok pesantren. Kita diajarkan secara gratis oleh guru-guru kita yang tidak kenal lelah. Maka setelah kita punya ilmu, ajarkan lagi kepada orang lain secara gratis. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, siapa saja yang diberikan ilmu tidak boleh menyembunyikan ilmunya. Ajarkanlah kepada manusia apa yang dia mampu. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, pengarahan Nabi SAW agar mendidik keluarga, agar bersungguh-sungguh memperhatikan keluarga dan urusan rumah. Nabi mengarahkan kepada orang-orang yang datang duduk bersamanya, apa yang kalian tinggalkan untuk keluarga kalian? Kalian udah lama 20 malam di sini. Ini menunjukkan bahwa Rasul SAW mengarahkan para sahabat untuk memperhatikan keluarga, memperhatikan kebutuhan rumah. Yang kalian tinggalkan untuk keluarga kalian apa? Teguran keras bagi para suami yang selalu menelantarkan anak dan istri. Apalagi yang punya istrinya lebih dari satu, posnya 2. Harus ekstra kerja keras. Bagaimana pos 1, pos 2 damai. Ya, asap tetap ngebul. Artinya apa? Nafkah tercukupi. Nabi saja sampai mengarahkan kepada pemuda yang semangat belajar ini, apa yang kalian tinggalkan untuk keluarga kalian? Ya, ini menunjukkan perhatian kita kepada keluarga. Jadi suami itu jangan mementingkan diri sendiri, kesenangan pribadi. Senin sampai Jumat kerja, pulang malam. Begitu Sabtu pergi, keluar. Ngapain ya? Alasan kegiatan lah, alasan apalah, mancing lah. Kalau tidak mancing apa? Goes. Kalau tidak goes apa? Panahan. Sibuk di luar. Sementara istri dan anaknya tidak mendapatkan perhatian. Atau yang lebih parah lagi, tidak ada sesuatu yang bisa ditinggalkan ketika meninggalkan istri dan anak.
Tidak boleh seperti ini. Seorang muslim harus memperhatikan keluarganya. Saudaraku para suami, istri itu butuh perhatian suami. Ketika di rumah janganlah kita sibuk dengan HP kita. Perhatikan suami, perhatikan istri kita. Istri itu sudah damai, dielus-elus, dibelai-belai rambutnya walaupun tidak dikasih makan. Ya. Artinya apa? Perhatian suami itu dibutuhkan oleh seorang istri. Capeknya dia mengurusi rumah tangga dari mulai mencuci baju, mensetrika, ngepel rumah, nyapu, beres-beres akan hilang ketika suaminya memberikan perhatian. Sekedar ditanya istrinya, "Neng, sudah makan belum? Kita mau makan apa?" Nah, ya, mau makan pinggir laut apa di pinggir sungai? Pinggir laut di mana Mas itu? Di Pabayuran. Sedang banjir. Ya, artinya perhatian ini. Ya, ajak istri sekedar makan apa? Bubur Cirebon, sekedar keluar cari gorengan, apalagi cari gorengannya sampai Mekah. Seneng istri cari gorengan di Mekah. Ya, emang ada di Mekah Mas gorengan? Oh, jangan tanya. Ya. Nah, ini artinya dengan perhatian suami ke istri, istri akan semangat dia mengurusi rumah tangga. Akan hilang rasa lelahnya dengan mengurusi anak-anaknya. Ini sebagai timbal balik kita, rasa syukur kita kepada istri. Kamu sudah seharian capek di rumah, rasa terima kasih saya apa? Ayo sekarang kita jalan. Nah, jalan kemana? Untuk menghirup udara segar. Istri akan senang. Rasul sampai nanya kepada para pemuda yang belajar 20 malam ini, apa yang kalian tinggalkan untuk keluarga kalian? Memberikan isyarat pada kita semua agar kita perhatian kepada keluarga. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa ibadah itu tauqifiyah, harus mengikuti aturan yang sudah dibuat, tidak ada dengan perasaan pendapat pribadi. Nabi bilang apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti ibadah itu mengikuti aturan, petunjuk dari Rasul. Salat kita tidak boleh dengan perasaan. Oh, perasaan saya kalau takbiratul ihramnya sampai 4 kali mantap nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ada seperti itu ya. Kadang kita dapati sebagian makmum kurang mantap takbirnya itu sampai berkali-kali. Begitu imamnya mau ruku, dia sibuk sendiri. Allah, hatinya tuh belum dapat gitu kan. Ya. Ini ibadah tidak seperti itu. Ibadah itu tauqifiyah, mengikuti petunjuk. Makanya Nabi pesan kepada para pemuda, pulanglah kalian. Sekarang sudah 20 malam kalian belajar di sini. Sekarang pulang. Pulang pada keluarga kalian dan sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. 20 malam waktu yang cukup sudah bisa mencontoh tata cara sholatnya Nabi. Jadi ibadah itu bukan dengan perasaan, bukan dengan akal kita. Ketika diingkari tidak ada yang namanya sholat di bulan Rajab yang disebut sholat rogoib, mereka beralasan sholat kan baik, kenapa dilarang? Bukan dilarang sholatnya, tapi kalian itu dilarang menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Karena sholat adalah ibadah, maka ibadah harus dibangun di atas dalil, di atas petunjuk yang diajarkan oleh Rasul. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk adzan ketika sholat berjamaah. Karena Nabi bersabda, apabila telah hadir waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian adzan. Kemudian, hendaklah salah seorang di antara kalian menjadi imam, yaitu yang paling senior. Hadis ini juga menunjukkan pada kita mendahulukan orang yang lebih tua dalam masalah imam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ketika memberikan kriteria imam sholat, beliau memberikan syarat yang pertama, yang paling paham Al-Quran. Yang kedua, paling paham tentang sunnah Nabi SAW. Kalau sama-sama kuat, ada dua orang sama-sama paham Quran, sama-sama paham hadis, paham sunnah, maka dilihat siapa yang paling pertama hijrah. Kalau sama juga, barulah pilihan keempat yang paling senior, paling tua usianya. Jadi paling tua itu tidak menjadi pilihan utama. Tidak menjadi kriteria imam itu harus paling tua, tidak. Tapi yang paling utama, kriteria pertama adalah yang paling paham apa?
Al-Quran, kemudian setelahnya. Hadis ini juga memberikan pelajaran bagi kita, petunjuk dan pengajaran tentang keutamaan orang yang senior, orang yang tua. Bahwa orang yang tua usianya memiliki hak-hak yang patut kita perhatikan. Dalam satu riwayat yang sahih, Abu Bakar As-Siddiq membawa bapaknya menghadap Nabi SAW untuk masuk Islam. Ya, jadi satu riwayat menerangkan Abu Bakar As-Siddiq itu membawa bapaknya datang menghadap Nabi SAW untuk masuk Islam. Ketika Rasul bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa bapakmu dibawa ke sini?" Abu Bakar menjawab, "Dia ingin masuk Islam, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah dengan penuh penghormatan kepada bapaknya Abu Bakar. Abu Bakar dan Nabi Muhammad kan seumuran. Berarti kalau bapaknya Abu Bakar lebih tua dari Nabi. Walaupun Nabi secara posisi kedudukan lebih tinggi dari bapaknya Abu Bakar. Tapi Nabi SAW mengenyampingkan itu semua. Ketika yang datang adalah orang yang lebih tua dan dia ingin masuk Islam, Nabi bilang kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau biarkan bapakmu duduk saja di rumah? Aku yang akan datang ke rumahnya supaya dia bisa masuk Islam." Allahu Akbar. Rasul begitu memuliakan orang yang tua. Bapaknya Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa repot-repot bapakmu dibawa ke masjid? Bo, kalau bahasa Jawanya mungkin, bo ya di rumah saja biar saya yang datang." Allahu Akbar. Ya, ini pemuliaan hak-hak orang yang lebih tua. Karena itulah kaum muslimin, tidak ada salahnya orang yang banyak pengalaman, makan asam garam, ya. Dia dulu masa susah-susahnya, sekarang sudah senior, kita perhatikan, kita hormati. Rasulullah mengatakan, "Laisa minna man lam yujilla kabirona wala yarham sogirona." Nabi SAW beliau bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang tua dan tidak menyayangi orang yang muda." Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasan materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah cukup panjang lebar. Insyaallah pemirsa Asani dimanapun Anda berada, kita akan masuk di sesi kedua setelah ini, yaitu sesi interaktif tanya jawab. Silakan kami undang Anda untuk menghubungi 081318294352 atau melalui pesan singkat 081314455557. Tapi sebelum kita masuk ke sesi interaktif, kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa Asani dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masuk di sesi interaktif, yaitu sesi tanya jawab. Silakan kami undang Anda kembali untuk menelepon di 081318294352 atau di pesan singkat di 081314455557. Sudah ada masuk beberapa pertanyaan di handphone kami ya. Sambil menunggu sambungan telepon, kita bacakan terlebih dahulu Ustaz. Pertanyaan pertama dari pemirsa, yaitu Pak Zeni Teguh. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya atau tipsnya bagaimana memberitahu keluarga tentang pengaruh internet dan musik. Jazakallahu khairan Ustadz. Baik, saudaraku, tidak kita ragukan bahwa di zaman teknologi yang berkembang pesat pada hari-hari ini, baik itu internet, media sosial, tidak sedikitnya memberikan pengaruh pada keluarga kita. Internet banyak membuat kita lalai, banyak membuat kita lupa untuk baca Quran. Ya, bagaimana solusi dan kiat-kiat yang bisa diberikan agar keluarga kita tidak kecanduan internet, HP, media sosial dan lain-lain? Yang pertama, tentunya kita tidak bisa menghindar dengan teknologi ini. Bahkan dengan adanya pandemi ini membuat para orang tua harus belajar teknologi. Apakah itu Zoom ataukah itu internet bentuk aplikasi yang lain. Nah, cara kita agar anak tidak ketinggalan teknologi tapi tidak juga berubah pemikirannya, perasaannya, maka harus dibatasi penggunaan internet tersebut. Ya. Misalnya ketika pembelajaran jarak jauh, anak diberikan HP sekedar tugas yang dia ingin laksanakan. Setelah selesai daring online-nya, maka HP kembali pada orang tua. Supaya anak tidak kegandrungan
internet atau main game. Nah, ini sekali pengaruhnya sangat kuat. Ya, anak laki-laki terutama ketika sudah kecanduan game, dia akan terus meminta game. Maka ayah dalam hal ini punya sikap tegas. Abi, ayah tidak akan membolehkan kalian main game. Yang kedapatan main game, HP-nya langsung dijual. Ya, atau langsung diberikan konsekuensi apa begitu. Jadi kita harus punya aturan di rumah, pembatasan penggunaan internet, HP dan sejenisnya supaya keluarga kita juga selamat dari pengaruh buruk internet dan lain-lain. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya dan nasihatnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum. Dari Abu Rafli di Telaga Harapan. Ustadz, di pabrik tempat kerja ana ada beberapa karyawati akhwat bercadar, bekerja di bagian produksi dan kena shift malam juga. Pertanyaan saya, sejauh mana seorang istri dibolehkan membantu bekerja suami di tempat tersebut? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bahwa asalnya para istri kaum wanita adalah tinggal di rumah. Ini hukum asal yang tidak boleh dirubah. Hukum asal wanita menetap di dalam rumah. Allah SWT berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kalian wahai wanita menetaplah di dalam rumah, janganlah tabaruj dengan bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah. Istri ketika keluar rumah untuk satu kebutuhan, baik itu bekerja atau yang lain-lain, maka dilihat kebutuhannya apa, sejauh mana kebutuhannya. Kasus yang ditanyakan tadi, beberapa wanita kerja di bagian produksi bahkan sampai kena shift malam. Pertanyaan saya, kemana para suaminya? Kemana para suaminya? Apakah mereka adalah para janda yang harus bekerja menghidupi diri sendiri dan anak-anak, ataukah masih punya suami? Kalau mereka masih punya suami, maka suaminya lah yang harusnya bekerja. Tidak pantas membiarkan istrinya sampai bekerja malam, shift malam, demi mencari bagian dari dunia, suap nasi dan lain-lain. Ya, jadi kalau suami masih ada, suamilah yang bekerja, tidak boleh istri bekerja. Karena suami punya tanggung jawab menafkahi istri dan anak, bukan jangan dibalik. Suaminya jadi tulang rusuk, istrinya jadi tulang punggung, gak boleh. Suaminya tulang rusuk, ngapain? Cuci piring di rumah, ngepel, ngurusin anak, istrinya kerja. Dan itu kejadian. Ada tipe-tipe suami yang dia kebalikan dengan apa yang dilakukan kebanyakan orang. Kebanyakan orang suaminya yang bekerja, istri di rumah. Ini tidak, istrinya yang bekerja, suaminya di rumah. Jadi setiap bulan istrinya itu ngasih slip gaji ke suaminya. Suami yang belanja, suami yang ngurusin anak, suami yang ngurusin belajar, nyuci baju dan segala macam. Itu suami yang ngurus, istrinya bekerja. Ini tidak boleh seperti ini. Jangan sampai para suami menjadi tulang rusuk sementara istri jadi tulang punggung. Ya. Kecuali dalam kondisi keadaan darurat, misalkan suami lumpuh, stroke, tidak bisa jalan, hanya tiduran di kasur, sementara dia punya kewajiban anak dan istri. Istrinya akhirnya meminta izin kepada suami. Mas, saya ingin kerja demi kelangsungan rumah tangga kita. Suaminya mengizinkan sebatas sampai saya sembuh. Kalau saya sudah sembuh, kamu harus berhenti bekerja, saya yang bekerja. Kalau seperti itu tidak ada masalah, karena darurat kondisinya. Tapi ketika tidak ada keadaan darurat, adem ayem, suami juga sudah kerja, kebutuhan ekonomi cukup, hanya saja istri ingin punya uang pegangan sendiri, ingin nambah-nambah, akhirnya bekerja di pabrik sampai shift malam, ini tidak diperkenankan bagi kaum wanita seperti itu. Karena pada asalnya wanita itu tinggal di rumah, tidak bekerja. Nah, Allah a'lam. Wassalamualaikum Ustaz, barakallahu fik atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz, sambil menunggu sambungan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau tanya, istri saya tidak bisa melayani kebutuhan biologi saya karena uzur sakit. Saya mau poligami tanpa izin dari istri pertama. Bolehkah hukumnya? Dan istri kedua bersedia atau rela malam gilirannya diberikan kepada istri pertama mengingat kondisi istri sakit-sakitan dan dia hanya minta jatah siang dan seikhlasnya untuk dikumpuli.
Bagaimana solusinya Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Wassalamualaikum hamdallah. Baik, kalau ditanya solusi mungkin lebih tepat ditanyakan kepada praktisinya langsung ya. Praktisi yang sudah melakukan poligami. Kalau kami alhamdulillah ahli tauhid. Ahli tauhid berarti apa? Istrinya masih satu. Menikah lagi, poligami adalah sesuatu yang disyariatkan dalam agama dan tidak harus dapat izin dari istri pertama. Hanya saja dari sisi moral baik atau tidak, gitu saja. Kita menikah lagi tanpa izin istri pertama, dari sisi moral ini baik atau tidak. Perasaan istri itu dihargai atau tidak, dari sisi itu saja. Kalau secara sah dan tidaknya menikah kedua tanpa izin istri pertama, secara hukum agama sah. Secara hukum ya, kita berbicara tentang hukum. Kalau bicara tentang hukum itu berarti halal, haram, sah atau tidak sah. Maka orang yang poligami tanpa izin istri pertama sah. Namun dari sisi moral ya, apakah itu baik ketika kita menikah lagi tanpa izin istri pertama? Alasan istri pertama tidak bisa melayani biologis suami, ini alasan yang dibenarkan. Melihat kondisi istri pertama sakit-sakitan, kemudian kita menikah lagi, boleh, tidak ada masalah. Ya, apalagi calon istri kedua sudah ikhlas, kalau bagian malammu buat istri pertama nggak apa-apa. Karena sedang sakit ya, untuk saya siang hari atau kapan ingin berkumpul dengan saya silakan. Ini suatu hal yang boleh-boleh saja, dan aturlah niat yang lurus ketika kita berpoligami untuk tetap adil ketika sudah memiliki istri lebih dari satu, karena Rasulullah mengancam. Jadi kalau ingin poligami jangan dilihat enaknya saja, tapi dilihat ancamannya. Orang yang punya dua istri kemudian dia lebih condong pada salah satunya. Condong di sini bukan condong masalah hati ya. Kalau masalah hati memang tidak bisa dipungkiri, kita pasti condong ke salah satu. Condong di sini maksudnya dalam hal-hal yang lahiriah. Dia lebih condong kepada salah satunya, maka nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan berjalan miring. Maka para suami yang ingin poligami, timbang masak-masak, pikirkan matang-matang, apakah benar saya sudah siap untuk poligami ataukah sekedar hawa nafsu saja. Ya, jangan sampai hanya sekedar hawa nafsu, akhirnya pernikahan kedua berjalan seumur jagung. Seumur jagung itu berapa sih? 4 bulan gitu ya. Ya, kemudian cerai lagi. Itu tidak diinginkan. Contohlah bagaimana Nabi poligami dengan niat yang tulus menolong janda. Jadi yang mau poligami pilih janda-janda umur 60 ya. Suaminya udah nggak ada, seperti itu tujuan niatnya. Jangan hanya untuk nafsu belaka kemudian hingga melanggar hak-hak suami istri. Masya Allah, jazakallah Ustaz atas pencerahannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Pak Edi di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz untuk keponakan saya yang tetap berbuat dosa besar meskipun telah saya nasihati untuk meninggalkan semua perbuatan tersebut. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Bapak Edi, semoga Allah merahmati Anda dan memberkahi keluarga Anda. Beliau memiliki keponakan yang selalu berbuat dosa besar, padahal saya sudah menasehatinya, tapi tetap melakukan dosa besar tersebut. Bapak Edi, bahwa kita hanya diperintahkan menyampaikan, memberikan arahan, memberikan petunjuk. Masalah orang yang disampaikan ini menerima atau dapat hidayah itu adalah dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama, hidayatul irsyad wal bayan, hidayah penjelasan dan petunjuk. Ini bisa kita lakukan semua manusia. Kita bisa memberikan penjelasan pada ponakan, pada istri, pada anak, petunjuk. Dan ada hidayah yang kedua yang perlu kita perhatikan, hidayatul taufik, hidayah Allah. Allah itu memberikan taufik pada seseorang, dia dapat hidayah. Dan jenis kedua dari hidayah ini, hidayah taufik, hanya milik Allah. Kalau kita mengajarkan, memberikan petunjuk, nasihat, itu namanya hidayah bayan, penjelasan. Kita semua bisa. Tapi perkara orang yang kita jelaskan ini mau nerima, dapat hidayah, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah orang yang engkau cintai.
tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Semoga dengan nasihat kepada ponakan kita tetap semangat. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Masalah dia berhenti dari dosa besarnya, dapat hidayah, itu adalah di tangan Allah SWT. Tapi jangan lupa untuk terus berdoa. Nah, Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Kita tutup satu pertanyaan Ustaz dari pemirsa di Jambi. Assalamualaikum, saya Setio dari Jambi. Mohon pencerahannya Ustaz, apakah saya menzolimi istri dan anak ketika saya meninggalkan mereka untuk berbakti kepada ibu yang berbeda kota dalam waktu tertentu, atau berapa lama waktu saya meninggalkan anak istri ketika saya mau berbakti kepada ibu saya? Baik, saudara kami di Jambi, kita sebagai suami tentu memiliki orang tua, dan orang tua ya kita ingin berbakti. Betul, Anda sebagai anak laki-laki punya tetap kewajiban berbakti pada orang tua. Tapi ketika kita sudah berkeluarga, kita pun tidak boleh menelantarkan istri dan anak-anak kita. Maka sebaik-baik seorang muslim adalah yang bisa mengumpulkan dua kebaikan. Menjamak, mengumpulkan dua kebaikan. Dia tetap berbakti kepada orang tuanya, tapi dia juga bisa mengurusi anak dan istrinya. Jangan sampai alasan kita berbakti pada orang tua, istri telantar, anak telantar. Ini tidak boleh. Ya. Para ulama sudah menjelaskan, idza tazahama adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Apabila bertabrakan beberapa kebaikan, didahulukan kebaikan yang lebih besar. Artinya selama bisa digabung, lakukanlah penggabungan itu. Kita tetap berbakti sama orang tua kita, tapi kita juga tidak menelantarkan anak dan istri. Jangan alasan kita berbakti sama orang tua, kemudian istri terlantar. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena istri punya hak dan kita punya kewajiban memberikan bimbingan pada keluarga kita sendiri. Nah, baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Baik, Misa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah hampir 60 menit kita menemani Anda semua, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz, baik dari materi ataupun tadi di sesi tanya jawab, menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa kami juga mengucapkan mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat disampaikan atau dijawab Ustadz karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan bisa ditanyakan kembali di kajian Ahsan TV berikutnya. Insyaallah besok ada kajian live juga di jam 5.30 bersama Ustaz Syarul Fatwa tentang hadis 40 hadis wanita. Insyaallah ya, simak terus kajian-kajian Ahsan TV yang semoga senantiasa memberikan dakwah-dakwah Islam sesuai sunnah yang hak. Baik, Misa Ahsan TV dimanapun Anda berada, tak lupa kami menyampaikan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah pandemi ini. Senantiasa kita mengikuti protokol-protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah. Insya Allah kita akan diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di Jumat berikutnya. Kita tutup dengan kafarul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.